Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Miss Renilda selaku Ketua Komunitas kami, kemudian para narasumber hebat, termaksud Miss Renilda, serta yang saya hormati para guru hebat yang hadir dalam pelatihan hari ini, dan teman-teman tim di belakang layar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam room ini guna menghadiri acara pelatihan kita yang bertemakan praktik baik di kelas dan penerapan Google Doc untuk administrasi pembelajaran. Para guru hebat, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada malam ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka pelatihan ini dengan mengucapkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta acara kedua adalah doa. Dalam doa ini saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama sesuai agama yang dianut. Kita berharap pelatihan malam ini berjalan dengan lancar serta mendapatkan banyak ilmu yang akan kita ambil dari para pemateri atau narasumber kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian acara ketiga, kita tidak akan ada sambutannya Bapak Ibu. Kita akan langsung ke materi. Di materi ini akan ada dua narasumber cantik kita. Ada Bu Nur Aini serta Miss Renilda. Hai Kak. Hai Bu Nur Aini, tes suara dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss yang cantik. Hai. Selamat malam. Ya, baik. Udah terdengar jelas semua nih suaranya. Oke. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan didampingi untuk narasumber pertama kita adalah Bu Nur Aini. Kita saksikan nih kira-kira materi apa yang akan beliau kupas tuntas pada pelatihan kita malam ini. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, saya akan serahkan layar kita ke Bu Nur Aini. Silahkan Bu Nur Aini. Ya. Terima kasih Bu Yanti atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Renilda sebagai ketua komunitas ini ya. Kemudian para narasumber di sini adalah tim ya, jadi ada beberapa yang kita bergantian dalam mengisi kegiatan di setiap sesinya. Kemudian Bapak Ibu hebat peserta pelatihan malam hari ini yang sudah berjumlah di sini kita semuanya 20 peserta ya, baru 20 peserta. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan akan bertambah ya pesertanya untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Aini, saya guru dari SMA Negeri 2 Kota Depok dari Jawa Barat. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing untuk materi Google Doc ya di sini untuk pengadministrasian dalam pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mengenai Google Doc ya. Di pertemuan sebelumnya juga ini yang kemarin sudah mengikuti ya barangkali mengenai materi Canva Doc yang terintegrasi ya begitu ya. Jadi Canva
dokumentasinya, doknya itu ada dalam Canva begitu ya, jadi kelas begitu itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya oleh Bu Neng ya, sama Bu Neng kemarin. Itu sudah jelas, bagus. Nah, itu integrasinya dengan Canva, jadi selain di doc juga langsung bisa membuat desain di situ ya. Itu akan lebih menarik. Nah, sekarang kita ke Google Doc-nya, kita akan mengenal mengenai apa saja fitur-fitur yang terdapat dalam Google Doc. Nah, ini yang nanti akan bisa digunakan sebagai media dalam kita membuat atau mempersiapkan pembelajaran, terutama nanti kita sudah menjelang di pembelajaran baru seperti itu ya. Mohon izin untuk share screen ya. Silahkan. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, ini tampilan awal dari Google Docs ya. Di sini yang akan kita gunakan sebagai media untuk melakukan atau membuat sarana untuk menunjang pembelajaran kita di kelas, terutama tugas kita sebagai guru ya. Nah, ini sebenarnya materi masih berlanjut dari materi yang sebelumnya mengenai bisa bahan ajar ataupun materi ajar yang akan kita persiapkan untuk proses pembelajaran kita. Nah, saya akan memperkenalkan dulu fitur-fitur yang terdapat dalam Google Docs. Ya, di sini misalnya untuk yang pertama kali tampilan seperti ini, layar kosong, nanti kita bisa buat misalnya dengan background-nya ya, background-nya kita ganti misalnya supaya tidak putih seperti itu ya. Kalau ngetik kita biasanya dalam layar yang putih seperti ini, coba kita nanti dibuat menjadi background yang berwarna. Nah, kita akan klik di sini file gitu ya. File di sini kemudian kita akan arahkan ke page setup-nya di sini. Kemudian kita pilih yang di sini ya, yang page color. Nah, kita bisa pilih warnanya, mau warna apa, mungkin yang bisa disesuaikan atau sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semuanya. Nah, misalnya gini, jadi layarnya tidak terlalu polos putih gitu ya. Nah, kemudian kita sudah punya background seperti ini. Selanjutnya misalnya kita akan membuat halaman yang paling atas atau header-nya ya. Jadi kalaupun ini bukan dari desain, kita bisa menginsert picture-nya, menginsert gambarnya ya. Jadi kita menginsert gambar tidak perlu save dulu dari Google, kita buka tab baru misalnya, tidak perlu seperti itu. Kita bisa langsung menggunakan fasilitas yang terdapat pada Google Doc ini. Misalnya dengan insert. Kita gunakan image-nya di sini, image-nya kita pilih ya, supaya kita tidak perlu mengupload atau mencari sumber lain, kita langsung saja mencari dari search the web, mencari langsung dari web ya. Nah, ini contoh header yang kita cari, misalnya kita sudah menuliskan header desain atau header apa gitu ya, PNG ataupun yang lain, silakan nanti bisa dipilih, diklik misalnya gitu ya. Nah, ini kita pilih misalnya. Cuma kelemahannya karena ini bukan desain ya, jadi Google Doc itu kalau untuk membuat desain mungkin tidak segampang seperti di Canva misalnya gitu ya, kita tinggal insert saja. Tapi ini alternatif ketika kita membuat media ajar atau bahan ajar dari Google Doc pun kita bisa sebenarnya begitu, dengan cara menambahkan desain-desain yang lain misalnya gitu. Nah, ini kemudian kita bisa geser ya, nanti bisa posisinya begini, diklik yang ini artinya ini bisa di atas atau posisinya ini free ya, tidak ada jarak spasi untuk tulisan. Kemudian kita pilih yang di tengah ini dengan cara fix position on page. Nah, ini kemudian kita bisa tarik ke atas. Karena ini kan modelnya doc gitu ya, jadi dia akan ada batas untuk pengetikan ke atas ataupun ke samping gitu, ada batasnya. Ini misalnya seperti ini. Kalau misalnya mau menambahkan foto ataupun yang lain di header, ya bisa saja, silahkan nanti tinggal sama ya, insert picture seperti itu. Kemudian setelah header ini, misalnya kita mau memberikan judul yang mau kita buat, misalnya kemarin kan sudah membuat bahan ajar ya Bu Neng ya kemarin ya, materi ajar ya.
misalnya nih bahan ajar. Kita besarkan. Ya, seperti ini. Kita sudah punya judul ya. Nah, kemudian di sini misalnya kita mau memberikan identitas, silahkan saja misalnya tuliskan nama, kemudian satuan pendidikan gitu ya. Nah, ini untuk membuat identitas. Nanti untuk pembuatan bahan ajar sebenarnya kemarin sudah, jadi saya hanya memperkenalkan di sini saja, misalnya untuk satuan pendidikan. Nah, untuk satuan pendidikan, misalnya kita akan mengetikkan di sini nama sekolah kita ya. Kita bisa dengan cara membuat smart chip. Nah, smart chip di sini kita pilih yang ini ya, yang insert, kemudian smart chip, kemudian pilih yang place. Nah, kita misalnya tuliskan ya, SMA Negeri 2 Kota Depok. Ya, ini. Oke. Nah, jadi ketika di sini diklik, ini sudah ada map-nya di sini. Jadi ini bisa langsung diketahui posisi sekolah di sini ya. Misalnya ini untuk satuan pendidikan. Kemudian kita bisa menambahkan lagi misalnya di sini untuk mata pelajaran ya, misalnya mata pelajaran. Ya, untuk mata pelajaran. Tadi kalau diketik sama dengan itu nanti akan muncul untuk emoji ataupun yang lain, itu bisa ditambahkan ya seperti kemarin. Mata pelajaran silahkan diisikan, misalnya saya mengajar ekonomi gitu ya. Nah, ini kalau mau dibuat yang lain, model yang lain juga bisa saja. Oke. Kemudian yang berikutnya misalnya ada kelas. Kelas di sini misalnya kita mau gunakan, kelas kita bisa setting, bisa dipilih ya. Kita bisa masih menggunakan smart chip di sini. Kita gunakan yang di bawah ya, yang di bawah smart chip ini. Kita gunakan yang drop down. Ya. Nah, kita buat baru misalnya ya. Nah, kita boleh tambahkan warna untuk ininya. Kemudian tuliskan misalnya kelas 10 misalnya. Kelas 10. Kemudian pilihan kedua misalnya kelas 11. Kemudian yang ketiga kelas 12. Nah, kita save. Yang keempat kita nggak perlu, maka dihapus saja ini. Kemudian di save. Nah, ini nanti di sini kita bisa diklik, dipilih ya. Kalau misalnya kita buatnya untuk kelas 11, ya kita pilih yang kelas 11. Atau misalnya untuk kelas 12, kita pilih yang kelas 12. Misalnya seperti itu. Ini untuk identitas, kemudian misalnya ada semester. Misalnya seperti ya, semester nanti bisa dituliskan di sini misalnya genap atau ganjil, kita bisa gunakan seperti tadi ya. Dengan cara insert, kemudian drop down. Nah, ini sama posisinya seperti tadi ya. Ini bikin baru lagi. Misalnya kita ubah warna, kemudian di sini misalnya ganjil. Dan di sini kita ubah lagi menjadi genap. Kemudian kita hilangkan ini yang tidak diperlukan. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini nanti disesuaikan, tinggal dipilih. Nah, selanjutnya nanti setelah ini kan kita misalnya menentukan apa tujuan pembelajaran dari kita gitu ya. Nah, untuk membuat tujuan pembelajaran misalnya di sini kita tuliskan tujuan pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas voice typing. Jadi kita ngomong nanti biar Google yang mencatat gitu ya. Kita tuliskan di sini dengan mengeklik menu tools, kemudian voice typing. Ya. Kemudian ini bahasanya bisa kita rubah di sini, bisa bahasa apa yang kita inginkan, misalnya bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita aktifkan ya dengan cara diklik.
Nah, baru setelah berwarna merah seperti ini, kita misalnya ngomong langsung ya. Nah, ini sudah langsung mengetik seperti ini. Ya, itu. Jadi kita ngomong, dia langsung ngetik. Ya, tentunya kita kan bukan ini yang mau diketik ya. Tujuan pembelajarannya apa? Silakan nanti diketikkan. Nah, itu. Nah, untuk menonaktifkan tinggal dimatikan lagi, itu tujuan pembelajaran. Ini sebenarnya kemarin kalau yang disampaikan di itu kan sama yang GPT itu ya. Ini sebenarnya di Google Docs juga bisa dengan fasilitas itu, tapi dengan menggunakan ekstensi gitu ya. Nah, tapi tidak usah dengan itu juga kita bisa menggunakan voice typing seperti ini. Jadi lebih cepat, kita tinggal ngomong, kemudian nanti akan diketikkan oleh Google. Nah, ini tujuannya silakan nanti sesuaikan dengan pembelajarannya gitu ya. Karena sebenarnya untuk materi ajar ataupun rencana pembelajaran itu kan ada 3 inti yang harus ada ya, mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian sama asesmennya gitu. Nah, misalnya masuk ke awal, misalnya di sini ada langkah-langkah pembelajaran, ya, atau misalnya persepsi di sini. Ini saya tidak membuat bahan ajar yang sempurna langsung ya, ini kan hanya ini saja untuk mengenalkan fitur-fitur yang bisa digunakan dalam Google Docs seperti ini. Nah, misalnya yang pertama kan ada kegiatan awal misalnya. Ya, kegiatan awal misalnya mulai dari apersepsi, misalnya kita mau memasukkan gambar atau video, kita juga bisa menginsert ya. Nanti insertnya bisa di sini. Insertnya adalah insert link. Insert link. Ya, di sini. Nah, cari insertnya, insert link. Ya, atau dari sini bisa ya. Dari link di sini langsung. Nah, nanti linknya tinggal dimasukkan ke sini. Ini saya langsung link yang saya punya saja ya. Nanti bisa dari video, tinggal diambil dari YouTube misalnya, boleh saja langsung. Ini misalnya contoh saja punya link yang saya hafal saja. Ini sih sebenarnya bukan ini blog ya. Ini misalnya untuk apersepsi apa gitu ya. Dengan menayangkan link dulu misalnya di apply. Nah, ini ketika kita klik, ini sudah dalam bentuk file ya. Ketika klik, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini karena link tadi, linknya ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya itu dalam bentuk video dari YouTube, ya silahkan ambil linknya, kemudian nanti tulis nama tampilan yang akan digunakan, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini sebenarnya bisa menghemat, mungkin dalam bahan ajarnya bisa dalam 1 lembar cukup ya, karena misalnya semua dalam bentuk seperti ini. Kegiatan awal, dari apersepsi, dari yang lain-lain misalnya gitu ya. Itu untuk menginsert link ya. Jadi dari sini tadi, jadi insert link ini ada link yang dimasukkan, kemudian apa yang mau ditampilkan kalimatnya. Itu seperti itu. Nah, kemudian misalnya dalam materi inti ya, kegiatan awal tadi sudah, kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti sama misalnya kita mau masukkan materi, misalnya gitu ya. Nah, mau masukkan materi, silakan nanti bisa dibuat, sama masukkan saja di sini linknya. Kalau caranya seperti yang tadi ini bisa juga ya, sama seperti itu. Atau mau misalnya memasukkan dari sumber lain, ya silahkan misalnya kegiatan intinya nih materinya sumbernya dari mana saja yang mau ditampilkan dulu, misalnya di awal. Nah, itu bisa caranya sama seperti itu ya. Kalau video nanti juga sama akan muncul seperti itu. Ini sebenarnya lebih menghemat ini ya, lembaran seperti ini. Jadi kalau dulu membuat bahan ajar 1 lembar, ya itu semuanya lengkap tapi ada di dalam-dalam seperti itu. Caranya sama ya dengan link tadi seperti ini. Nah, kemudian misalnya yang berikutnya adalah kegiatan penutup, kegiatan akhir. Nah, ini misalnya di kegiatan akhir ada asesmen, kemudian ada refleksi gitu ya. Kita bisa mencari juga di sini, kita bisa misalnya dengan insert
yang Smart Chip tadi. Smart Chip misalnya file. Kita pilih yang file. Nah, ini misalnya ada lembar kerja siswa misalnya gitu ya, di kegiatan akhir misalnya. Nah, ini sebenarnya Google Spreadsheet yang sudah kita buat untuk lembar kerja siswa. Nah, ini dilinkkan ke sini dan ini bentuknya bukan link seperti ini beda sedikit ya. Kalau ini bentuknya link tulisan aja, kalau ini sudah ada simbolnya sedikit gitu, sudah kelihatan gitu ya. Ini sama seperti yang tadi itu. Nah, sudah ada simbolnya, itu spreadsheet gitu ya. Misalnya kuis sama, kalau misalnya mau memasukkan kuisis ataupun Google Form ataupun jenis yang lain, kita bisa tambahkan sama seperti tadi dengan cara memasukkan link tadi. Nah, ini yang seperti ini menggunakan chip tadi ya. Ini Smart Chip. Nah, untuk ini Smart Chip juga, misalnya mau menambahkan refleksi, yang penting kita sudah buat dulu ya. Nanti akan muncul setelah kita buka, file-file yang sudah kita buka nanti akan bisa diakses langsung seperti itu. Kalau tidak bisa langsung, ya kita gunakan, kita buka dulu, kemudian linknya kita masukkan. Itu kegiatan akhir. Kemudian misalnya sudah selesai gitu ya, kemudian kita mau menambahkan di sini misalnya tempat gitu ya, misalnya Depok. Nah, misalnya mau memasukkan tanggal, kita bisa insert tanggal di sini. Ya, dari Smart Chip ini kita bisa masukkan tanggal. Ya, ditunggu sebentar. Ya, kita misalnya tanggal sekarang nih, dah kita tinggal oke saja. Tapi tadi bukan di sini tempatnya ya. Ya, tadi tempatnya harusnya di sini, tempatkan dulu di sini, kemudian insert, Smart Chip, kemudian date-nya. Nah, ini kita tinggal oke. Ya, itu untuk memasukkan tanggal, itu bisa seperti itu. Kemudian, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan nama kita, kemudian nama kita yang sudah dilingkan ke profil kita misalnya, bisa saja di sini ya, misalnya tulis nama kita, kemudian tapi namanya yang sudah dilingkan, bisa saja di situ. Ya, misalnya kita tulis di sini, misalnya Nuraini. Ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mengelingkan supaya terlihat profilnya, misalnya gitu ya. Nah, nanti bisa ini di blok saja, kemudian nanti bisa dilingkan seperti ini. Ya, nanti mana link, misalnya link profil yang sudah kita punya, masukkan ke sini, nanti begitu diklik nama ini, nanti akan muncul profilnya, misalnya seperti itu. Ya, tapi ini sebenarnya kan kalau dalam formal bahan ajar ya tidak seperti itu ya. Ini misalnya untuk improve saja, untuk lebih menarik, misalnya gitu ya, karena kan tidak ada batasan dalam membuat ini sebenarnya, cuma yang ada batas minimal saja. Kalau untuk maksimal lagi bisa digunakan untuk lebih menarik, itu bisa. Kemudian dalam Google Doc juga, misalnya kita mau bekerja kelompok dengan tim kita ya untuk membuat bahan ajar, satu bahan ajar kita kerjakan rame-rame nih gitu ya. Kita bisa nanti dengan cara share ini, ya, di-share. Kita kerjakan bersama misalnya. Kemudian ini kita mau berikan ke semua orang yang bisa punya linknya, nanti posisinya sebagai editor. Ini di copy link ya. Nah, sama ini seperti yang sudah pernah ini. Nanti copy linknya kita berikan. Misalnya saya berikan ke ini contohnya. Nanti boleh untuk mencoba kolaborasi di sini. Itu linknya sudah saya sharekan ke kolom chat ya. Ya, mungkin bisa mencoba untuk berkolaborasi di sini. Boleh dicoba misalnya bergabung, diklik linknya, nanti mau menambahkan apa, misalnya di situ mau mencoba apa. Boleh ya? Silahkan kalau yang ingin mencoba. Karena posisinya sudah sebagai editor.
Ya, ini sudah ada beberapa. Ini ya, ini linknya tidak ada namanya karena ini beda dengan komunitas di akun ini ya. Karena saya pakai akun Belajar ID, mungkin ini pakai akun Gmail biasa ya, jadi tidak terlihat gambarnya. Nah, nanti bisa langsung ikut bekerja bareng di sini. Nah, atau misalnya mau memberikan komen juga bisa ya nanti dengan cara ini ya. Komen yang historinya misalnya mau memberikan komen di sini. Silakan mana yang mau dikomen, misalnya nih ini salah nih, dibenerin harusnya, misalnya gitu ya. Misalnya nih di blog, kemudian kita berikan komennya di sini. Nah, silakan, harusnya tidak seperti itu misalnya. Silakan nanti jadi percakapan langsung di sini. Jadi kita kerja bareng, kemudian bisa langsung komunikasinya di sini, tidak perlu lihat WA lagi misalnya gitu, langsung di sini. Boleh dicoba Bapak Ibu, silakan. Yang mau komen, yang mau mencoba melanjutkan edit misalnya, boleh di sini silakan. Yang mau mencoba langsung di sini. Ya, silakan kalau mau komen di blog dulu mana yang mau dikomen ya. Silakan, ini apa nih warna merah seperti ini? Ini kan tujuannya apa itu? Karena tadi kan untuk voice typing ya. Mau yang mencoba voice typing, silakan. Bapak Ibu ada yang mau mencoba voice typing, nanti langsung kolaborasi dari situ. Nah, fasenya ini ada yang menambahkan fase. Ini siapa ya yang sedang mencoba ya? Ya, fase F, boleh. Silakan mau menambahkan atau mau voice typing. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba boleh bicara biar terlihat. Ya, kalau mau komen silakan bisa di itu ya. Di blok dulu mana yang mau dikomen, mau yang diganti misalnya ini salah nih harus ini. Voice typing boleh di situ coba. Ya, itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita juga bisa digunakan untuk menghitung di sini ya, berapa karakter yang sudah kita buat misalnya dalam halaman ini. Ya, misalnya kita lihat di sini di nah, ini word count ya. Nah, nanti kita bisa tampilkan di sini. Dari halaman 1 ini coba kita di oke saja ya. Kemudian kita di checklist saja display di display. Nah, ini dalam satu halaman ini sudah terdapat 564 karakter. Nah, ini kalau kita misalnya membuat esai ini biasanya kalau yang misalnya mendaftar jadi guru penggerak ataupun pengajar praktek biasanya kita diminta untuk membuat esai dengan berapa jumlah karakternya. Nah, ini bisa dengan menggunakan itu ya. Nah, ini sudah ada yang melengkapi nih dari kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Ya, silakan saja itu ya. Itu. Ya, nanti bisa dilengkapi ya. Jadi penekanan saya tidak akan membuat bahan ajar secara lengkap utuh, tidak hanya mengenalkan menu-menu ataupun fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat media ajar seperti itu ya. Nah, ini kita akan lebih mudah ya karena bisa bekerja bersama dengan misalnya tim kita. Tuh, kita biasanya mungkin guru dalam satu rumpun misalnya gitu ya, itu biasanya kan tidak hanya seorang, itu banyak ya, yang bisa berkolaborasi di situ. Nah, kemudian dalam Google Doc ini juga kita bisa misalnya nih susah nih pingin ngomong langsung nih, kita bisa juga melakukan panggilan dengan ini, misalnya menggunakan panggilan Google Meet di sini ya. Jadi kita Google Meet tapi di dalam Google Doc. Ya, ini. Nah, misalnya mau di sini atau mau di tab ini saja misalnya gitu ya. Nanti ini tinggal diaktifkan saja Google Meet-nya ya. Misalnya di tab ini saja misalnya. Nah, coba. Jadi nanti kita diskusinya ngomongnya langsung di sini, tidak dari HP lagi, tidak melihat WA lagi. Kalau WA dari komen saja dari sini gitu ya. Kita lihat sepertinya ada yang komen.
Nah, ini ada Bu Irma ya. Nah, itu. Kemudian ini. Nah, ya. Jadi kita bisa share ke teman-teman kita, misalnya tidak dengan cara membagi dokumen, tapi dengan cara Google Meet. Nah, ini kita bisa bagikan ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini, ya, Google Meet dalam Google Doc. Gitu. Jadi misalnya kita lagi kerja, ingin kerja bareng, tidak puas dengan komunikasi lewat komen ataupun chat, kita bisa menggunakan Google Meet, tapi di dalam Google Doc. Jadi nanti layarnya tetap ada di dalam sini, dikit gitu. Ya. Kemudian misalnya kita sudah membuat selesai nih, sudah sampai selesai ya. Kemudian mau di sini kita akan berikan watermark misalnya ya. Watermark ini jadi biar ini adalah produk kita gitu misalnya ya. Kita bisa gunakan watermark. Jadi di sini insert ya, kemudian watermark. Watermark ini bisa berupa gambar, mungkin logo sekolah kita ataupun logo kita, logo pribadi kita misalnya ya, ataupun teks misalnya kita bisa gunakan di sini. Nah, misalnya ini dituliskan misalnya sekolah gitu ya, SMA Negeri 2 Depok. Ya, nah ini nanti untuk format fontnya ini bisa dipilih, contohnya Arial dan seterusnya. Kemudian mau posisinya di mana nih, di belakang teks tentunya ya, jangan di atas. Nanti kalau di atas nanti menghalangi gitu ya. Kemudian di setting begini ya, mau bentuknya horizontal. Ini nanti kita bisa lihat di sini. Nah itu, atau diagonal. Ya biasanya sih diagonal ya, kalau horizontal kurang menarik gitu ya. Transparansinya bisa diatur ini. Bisa, jangan terlalu cerah, nanti kalau terlalu cerah jadi menghalangi naskah kita gitu ya. Nah itu misalnya seperti itu. Nah, kemudian tidak. Atau logo biasanya kalau untuk watermark. Nah ini mencirikan ini punya kita, ini karakteristik kerjaan kita, misalnya hasil karya kita, seperti itu. Mungkin dari saya itu saja dulu yang bisa disampaikan, mungkin nanti akan lebih jauh bisa kita diskusi bareng, atau mungkin nanti yang bisa sharing lebih jauh boleh saja ya, setelah dilanjutkan nanti oleh Miss Renilda. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sungguh luar biasa Bu Nur Aini. Terima kasih untuk Bu Nur Aini atas waktu serta pemaparannya yang sungguh luar biasa. Harapannya Bapak Ibu ada nih pengalaman baru setelah melihat beberapa pemaparan dari Ibu Nur Aini. Nah, tadi sudah chat nih di belakang layar. Ternyata sebelum kita ke Miss yang cantik, kita ada sesi tanya jawab dulu Bu Nur Aini. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang seputaran penjelasan dari Bu Nur Aini boleh menggunakan kolom chat ataupun raise hand. Nah, Bapak Ibu mungkin dari pemaparan beliau tadi ada yang ingin lebih didalamin nih. Ayo silahkan Bapak Ibu gunakan kolom chatnya serta fitur dari raise hand itu. Saya persilahkan nih untuk Bapak Guru hebat, siapa yang ingin mengulik-ngulik lagi. Nah, sambil saya coba cek kolom chatnya ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Siti Rokani, silahkan Bu, nyalakan mikrofonnya. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya Bu. Oke, silahkan Ibu. Nji. Tadi Bu Nur Aini. Ilmu baru lagi buat saya Bu. Memang sebelumnya sudah ada sedikit tentang Google Doc yang sedikit saya pahami. Tapi dengan mengikuti ini lebih banyak fitur-fitur yang kita manfaatkan. Jadi nambah wawasan lagi. Tapi ada pertanyaan di saya Bu. Kalau kemarin saya ngikuti yang Google Doc yang terintegrasi dengan Canva, itu YouTube-nya kan langsung ada di Canva. Jadi kita ambil linknya langsung ada di Canva itu. Jadi enggak ambil aplikasi lain, jadi aplikasi YouTube ada di Canva. Kalau di Google Doc barusan saya lihat linknya kita menyematkannya berarti sudah ada copy paste
linknya, berarti sudah punya link yang kita ambil di luar Google Doc itu, Bu. Yang saya tanyakan apakah ada juga fitur yang seperti di Canva, jadi YouTube-nya itu terintegrasi langsung di doc-nya. Berarti kalau yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Bu Nuraini tadi, berarti kita ambil di link lain ya Bu, di luar doc ini. Itu saja yang saya tanyakan Bu, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Siti. Bu Yanti langsung dijawab atau bagaimana? Oke, boleh nih, karena sepertinya silahkan Bu, karena sepertinya belum ada yang resen berikutnya. Silahkan Bu Nuraini. Iya, baik. Terima kasih Bu Siti Rohani atas pertanyaannya. Untuk di Google Docs, memang ini kalau untuk sematkan video yang secara langsung muncul di situ ya, yang saya tahu sejauh ini, masih bentuknya insert link-nya ya, insert link-nya. Jadi sematkannya tidak dalam bentuk langsung muncul seperti di Canva Doc kemarin yang begitu kita ambil cari di YouTube, aplikasi YouTube langsung di Canva Doc seperti itu ya. Kalau di Google Doc ini saya sudah coba cari tapi saya belum dapat, itu hanya insert link-nya. Jadi link dari YouTube kita ambil baru nanti disematkannya di situ, nanti bentuknya pun jadi bentuk link YouTube. Atau nanti munculnya seperti yang di chip itu tadi. Dibuat chipnya seperti itu. Jadi bentuknya chip, nanti hanya sedikit yang tadi ya, yang chip itu tadi kecil ya. Jadi hanya seperti muncul simbol YouTube, tapi tidak langsung lebar-lebarnya, begitu kita arahkan kursor kita ke situ baru akan muncul tampilan. Tapi itu tidak langsung muncul besar. Ya, hanya tampilan tulisan, kemudian ada simbol YouTube kecil, atau tadi yang saya contohkan, simbol spreadsheet tadi ya, pasti smart chip tadi itu muncul seperti itu, tapi kecil, dan itu ketika diarahkan dia akan membuka sedikit ya, seperti mengintip lah begitu. Itu Bu Siti. Memang kalau saya lihat sih di Canva Doc itu lebih ini ya, karena kita bisa mendesain juga di situ gitu ya. Sementara kalau di Doc saja itu kan kita insert gambar dan kita desainnya lebih terbatas sepertinya. Seperti itu Bu. Baik. Bagaimana Ibu Siti? J Bu. Terima kasih Bu informasinya. Terima kasih. Baik. Nah, Ibu Nuraini masih ada satu pertanyaan dari kolom chat. Bagaimana cara menambahkan logo sekolah sebagai watermark? Ini pertanyaan dari Bu Wiji Akstuti. Oke, silahkan Ibu Nuraini. Ya, baik Bu Wiji ya. Ya. Untuk menambahkan watermark dari logo sekolah kita misalnya gitu ya. Caranya sama. Tadi ada pilihan gambar ya. Misalnya kita ini dari insert. Kemudian watermark-nya kita klik. Saya belum share screen ya, saya coba share screen dulu ya. Belum. Oke, silakan Ibu, biar lebih jelas. Ya, ini misalnya sudah tampilan seperti ini, sudah muncul ini tampilannya? Siap, sudah Bu? Sudah, ya. Kita memunculkan watermark untuk gambar, logo misalnya ya. Insert. Ini diklik insertnya, kemudian watermark. Ya. Kemudian kita mau tempatkan di mana? Ini carinya yang image ini ya, yang bentuknya image. Kalau tadi kan teks yang kita ketikkan SMA Negeri 2 Depok, ini kan teks ya. Kita pilihnya yang image. Kemudian nanti ini di select image, ya kita ambil image-nya. Nah nanti kita bisa milih di sini pilihannya ada untuk insert watermark-nya ya. Nah, ini bisa upload, bisa dari webcam, bisa dari link, bisa dari Google Foto, ini bisa dari Google Drive, dari Google Image. Nah, baru kita browse ini. Jadi pilih. Kalau Ibu misalnya punya fotonya di komputer berarti di-upload gini ya, di-upload. Kalau dari Google Drive berarti di Google Drive-nya diklik. Kemudian nanti di-insert saja. Seperti itu. Nah, contohkan misalnya ya, dari Google Drive. Nah, Drive, kita coba ada foto nggak ya? Ada logo nggak ya? Ya, ini. Nah, ini adanya foto saya ini. Pas banget ya. Langsung aja pematerinya. Ya. Nah, misalnya ini aja lah. Contoh saja lah ya, ini. Nah, misalnya gini, nah ini foto saya misalnya, ini muncul di sini jadinya ya. Kalau logo pun sama begitu ya, insertnya begitu, tinggal diatur.
Nah, skalanya kita mau buat berapa ini, kecil saja misalnya gitu ya. Nah, itu untuk memperkecilnya misalnya. Ya, kalau misalnya kita mau edit image-nya, nah nanti susah lagi, itu aja. Ya gitu aja lagi. Sudah, itu nanti logo seperti itu caranya ya, langsung di done saja. Oke, Itu wah contohnya. keren Jadi ini sekali. kalau ngambil dari Drive, boleh Ibu upload dari komputer, boleh dari Google Foto, misalnya gitu. Seperti itu, Bu. Seperti itu, Wah, Ibu. luar biasa ini ya Bu ya Nur Aini. Berarti kita boleh menginsertkan, nah biar lebih terlihat identitasnya Bapak Ibu. Siapa pembuatnya dari sekolah mana. Tapi jangan Bapak Ibu nanti menyertakan foto Ibu beneran kayak Nah, yang jangan itu foto, tadi cuma tapi biar contoh ya cepat Bapak ya, Ibu ya. skenanya Cuma aja. contoh. Betul. Jangan sampai nanti Biar Bapak Ibu cepat, nanti nyari benar-benar logo lama. melihatkan identitas ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini hanya bagian dari contoh. Baik. Oke, adakah lagi Bapak Ibu pertanyaan dari Bapak Ibu untuk narasumber pertama kita? Oke. Kalau tidak ada, maka saya akan langsung ke sesi berikutnya.